melanjutkan mengenai estimasi fungsi regresi. Untuk menentukan B0 dan B1 digunakan least squares method, metode kuadrat terkecil. Misalkan dapat teman-teman lihat pada gambar berikut ini, ada beberapa rumus yang dapat digunakan untuk mencari beta 0 dan beta 1. Lalu, P akan minimum jika turunan parsial P terhadap beta 0 dan beta 1 keduanya sama dengan 0. Contohnya ada yang rumus pertama dan juga rumus kedua ini. Selanjutnya, sistem persamaan ini dinamakan persamaan normal. Dengan menyelesaikan persamaan normal tersebut diperoleh B1 dan B0 dengan rumusnya adalah sebagai berikut ini. Untuk lebih memudahkan penghitungan pada data yang cukup besar, dapat digunakan fasilitas pada kalkulator yang telah menyediakan menu statistik regresi yang umumnya dikenal dengan A untuk B0 dan B untuk B1. Contoh, menghitung B0 dan B1 untuk data iklan dan penjualan. Di sini ada contoh B1 dengan angka-angkanya yang barulah diperoleh hasilnya 3,42. Dan B0 dengan angka-angkanya maka diperolehlah hasil 329. Dengan demikian, garis regresi dugaannya adalah Y sama dengan 329 tambah 3,42X. Persamaan regresi ini berarti saat kita naikkan iklan sebesar 1 satuan, maka penjualan akan meningkat sebesar 3,42 satuan, sedangkan jika tidak ada iklan, maka penjualan hanya sebesar 329. Pengujian parsial atau uji T. Uji T digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji T adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1 selalu berpasangan. Bila salah satu ditolak, maka yang lain pasti diterima, sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas, yaitu apabila H0 ditolak, pasti H1 diterima. Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dapat dibuat hipotesa H0 AI sama dengan 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. H1 AI tidak sama dengan 0. Artinya ada pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji dilakukan dengan membandingkan nilai T hitung dengan T-table dengan ketentuan sebagai berikut. T statistik kurang dari T-table. Artinya, hipotesa 0 atau H0 diterima dan hipotesa alternatif atau H1 ditolak yang menyatakan bahwa variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. T statistik besar dari T-table. Artinya, hipotesa 0 atau H0 ditolak dan hipotesa alternatif atau H1 diterima yang menyatakan bahwa variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Oke, selanjutnya yaitu pengujian arti keseluruhan regresi atau uji F. Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan derajat signifikan nilai F. H0 di sini alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan alfa 4 sama dengan 0. Artinya, secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya H1 di sini alfa 1 tidak sama dengan alfa 2, tidak sama dengan alfa 3, tidak sama dengan alfa 4, tidak sama dengan 0. Artinya, secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan tabel dengan ketentuan sebagai berikut. F statistik dengan F tabel artinya
Hipotesis 0 atau H0 diterima dengan hipotesa alternatif atau H1 ditolak yang menyatakan bahwa variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian F statistik atau F fakta, kemudian F tabel, artinya hipotesa 0 atau H0 ditolak dan hipotesa alternatif H1 diterima yang menyatakan bahwa variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Terima kasih. Seperti ini. Kemudian dari SPSS ini saya klik variable view. Seperti biasa untuk name, untuk baris pertama saya beri huruf X dan untuk baris kedua saya beri huruf Y. Sementara itu untuk bagian label, untuk X saya tuliskan motivasi. Kemudian untuk Y saya tuliskan kinerja. Seperti ini. Langkah selanjutnya saya klik data view. Di sini sudah muncul untuk huruf X dan Z. Selanjutnya kita akan copy data yang ada di Excel tadi untuk dimasukkan ke program SPSS ini sesuai dengan variabel yang sudah ditulis ini. Langkahnya kita buka Excel dulu. Di sini programnya kita copy seperti ini, di blok dulu. Oke, kemudian saya klik kanan, copy. Lalu saya buka program SPSS. Saya paste di sini. Untuk pengecekan kita turunkan ke bawah. Ya sudah betul, sampelnya sama, yakni sebanyak 53. Langkah berikutnya adalah analisis data. Saya pilih menu analis, kemudian saya pilih correlate, lalu pilih bivariate. Ini, kemudian saya blok kedua data ini. Selanjutnya saya pindah ke kolom variabel. Ya. Oke, pada bagian correlation coefficient diberi tanda centang pada bagian person karena kita akan menguji korelasi person produk moment. Kemudian test of significant untuk two tiled, kemudian juga beri centang pada flag significant correlates. Lalu yang terakhir tinggal diklik OK. Nah, di sini muncul output untuk analisis korelasi, yang mana sebelum kita jelaskan perlu kita pahami dulu tentang dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi, sehingga kita nanti bisa menyimpulkan apakah antara variabel motivasi dengan kinerja mempunyai hubungan yang signifikan. Kemudian nanti kita juga perlu ketahui tingkat hubungannya itu seperti apa. Di sini saya sudah mempersiapkan untuk dasar pengambilan keputusan. Kita simak dulu dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi, di mana jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka berkorelasi. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Dari hasil output ini diketahui bahwa nilai signifikansi untuk hubungan motivasi dengan kinerja adalah sebesar 0,000. Artinya karena nilainya ini lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa
terdapat hubungan antara motivasi dengan kinerja. Kemudian pedoman derajat hubungan. Nah, kita lihat untuk nilai person correlation-nya itu sebesar 0,463. Kalau kita rujuk ke pedomannya, berarti letaknya di sini. Nilai 0,41 sampai dengan 0,60. Berarti tingkat hubungan antara motivasi dengan kinerja itu termasuk kategori sedang, hubungan yang sedang. Kemudian kalau kita mau melihat arah hubungannya itu positif atau negatif, itu pedomannya adalah nilai pada person correlation ini. Ini kan nilainya positif 0,463. Artinya dapat disimpulkan bahwa motivasi berhubungan secara positif terhadap kinerja dengan derajat hubungan korelasi sedang. Begitu. Nah, lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika nilai signifikansi tepat di angka 0,005? Kalau tepat pada angka 0,05, maka kita dapat menggunakan alternatif lain dalam menentukan apakah ada hubungan atau tidak. Dengan cara membandingkan nilai person correlation dengan nilai R tabel. Ketentuannya adalah jika nilai person correlation-nya sebesar lebih besar dari R tabel, maka kesimpulannya adalah berhubungan. Sebaliknya jika nilai person correlation-nya itu lebih kecil dari R tabel, maka tidak berhubungan. Kita ketahui dulu nilai person correlation-nya sebesar 0,463. Lalu kita mencari nilai R tabel. Caranya adalah dengan melihat distribusi nilai R tabel untuk N sebanyak 53. Karena ini menggunakan N atau sampel sebanyak 53. Saya buka dulu nilai R tabelnya di sini. Ini adalah distribusi nilai R tabel untuk signifikansi 5% dan 1%. Kita menggunakannya adalah yang 5%. Kemudian kita tarik ke sini. Nah, di sini ada nilai 50 untuk N50 dan 55. Kok tidak ada nilai 53 seperti yang tadi N yang kita pakai? Jika seperti itu kasusnya, kita pakai nilai yang terdekat dengan 53. Dalam hal ini adalah 55. Ketemu nilai R tabel sebesar 0,266. 0,266 itu lebih kecil dari 0,463, atau dengan kata lain nilai person correlation sebesar 0,463 itu lebih besar dari nilai R tabel sebesar 0,266. Nah, sehingga berdasarkan keputusan dalam uji korelasi, karena nilai person correlation-nya lebih besar dari R tabel, maka terdapat hubungan antara variabel motivasi dengan kinerja. Jadi baik kita menggunakan nilai signifikansi maupun menggunakan perbandingan antara person correlation dengan R tabel menghasilkan kesimpulan yang sama. Jadi tidak ada perbedaan mengenai hasil baik itu menggunakan signifikansi maupun R hitung. R hitung itu person correlation dibandingkan dengan nilai R tabel.